Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi tentang machine learning dan deep learning. Machine learning dan deep learning merupakan bagian daripada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Machine learning adalah mesin pembelajar yang mampu melakukan pembuatan model analitik secara otomatis. Mesin ini menggunakan beberapa metode berbasis statistik, jaringan saraf, fisika, dan lain-lain untuk menemukan insight atau wawasan tersembunyi dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Mesin ini mampu mengambil kesimpulan secara otomatis. Sedangkan deep learning adalah mesin pembelajar dengan pembelajaran mendalam menggunakan jaringan saraf tiruan dengan ukuran dan lapisan unit pemrosesan yang besar. Deep learning memanfaatkan kemajuan dalam kemampuan komputasi dari perangkat komputer yang semakin cepat dan algoritma training atau pelatihan yang terus meningkat kinerjanya untuk mengenali pola kompleks dalam data besar. Aplikasi umum deep learning yang banyak digunakan adalah pengenalan gambar dan suara. Dan beberapa literatur disebutkan bahwa deep learning adalah subset dari machine learning dan machine learning adalah subset dari kecerdasan artifisial. Nah, jadi machine learning dan deep learning adalah subbagian dari AI atau kecerdasan buatan. Apa bedanya? Machine learning adalah bagian dari bidang ilmu kecerdasan artifisial yang mempelajari cara membuat mesin atau sistem yang memiliki kecerdasan dan menyerupai manusia yang mampu belajar dan memecahkan masalah. Beberapa contoh dari machine learning adalah search engine pada peramban, Google, Bing, media sosial yang memiliki kemampuan memberi saran kepada pengguna yang biasa disebut recommendation system atau contohnya YouTube, Netflix, dan e-commerce. Ya, misalnya kita membuka sebuah channel YouTube tentang misalnya tentang pembelajaran AI. Nanti akan diberikan rekomendasi-rekomendasi channel YouTube juga tentang AI ya, tentang artificial intelligence. Salah satu algoritma penting untuk klasifikasi gambar pada mesin learning adalah Artificial Neural Network atau jaringan saraf buatan. Artificial Neural Network atau ANN diinspirasi dari cara kerja otak manusia yang terdiri dari kumpulan neuron. ANN memiliki cara untuk merepresentasikan pengetahuan dalam kumpulan not yang diilhami dari kumpulan neuron pada otak manusia yang saling terhubung. Hubungan antar not digambarkan dalam bentuk garis yang diilhami oleh sinapsis pada otak manusia. Pengetahuan pada not dan sinapsis tercipta melalui runtutan proses komputasi random, spesifik, dan saling terkait dengan not lain. Nah, contoh daripada mesin learning adalah situs chatgpt.com. Ya, mungkin kalian udah pernah atau sering menggunakan situs ini. Nah, ini adalah contoh penerapan dari machine learning. Nah, sedangkan deep learning contohnya adalah situs teachablemachine.withgoogle.com. Nah, ini adalah contoh daripada penerapan AI bidang deep learning, yaitu untuk mesin mencari identifikasi wajah ya, seperti face recognition atau audio recognition ya, pengenalan suara. Sedangkan ChatGPT hanya untuk teks ya, hanya untuk tulisan. Nah, kita bisa lihat contohnya. Nah, ini contoh situs ChatGPT. Misalnya saya mau mencari keyword tentang jaringan saraf. Maka sistem secara otomatis memberikan informasi tentang jaringan saraf ya. Nah, akan ditampilkan hasilnya. Nah, ini contoh dari penerapan AI bidang machine learning, yaitu hanya berupa teks saja, tulisan. Nah, bagaimana dengan deep learning? Contoh dari deep learning adalah situs teachablemachine.withgoogle.com. Ya, di sini bisa mengenali suara, gambar, ya, atau pose ya di sini ya. Misalnya kalian klik Get Start. Nah, misalnya di sini ada image project, audio project, dan post project. Nah, coba yang image project nanti misalnya ada contoh gambar-gambar manusia, ada contoh gambar-gambar kucing di sini ya contohnya. Nanti mesin akan bisa mengambil keputusan apakah
gambar tersebut adalah gambar manusia atau gambar kucing gitu ya. Contohnya di sini, nanti kalian buat kelas happy misalnya. Misalnya kalian webcam ya di sini kalian rekam gambar kalian sendiri tentang sedang tersenyum ya, sedang tersenyum atau ketawa. Nah, kelas yang kedua adalah kalian pasang wajah sedih ya. Kemudian kalian klik webcam, kemudian kalian pasang muka sedih atau muka cemberut ya. Lalu kalian klik di sini trend. Kemudian nanti di preview akan kelihatan apakah wajah yang kalian saat ini wajah sedang happy atau sedang sedih gitu. Nah, ini contoh daripada deep learning ya, yaitu image ya, image pengenalan gambar. Oke, selanjutnya adalah kita praktek membuat aplikasi rekaman proklamasi kemerdekaan RI menggunakan App Inventor. Di sini langkah-langkahnya udah saya buat di PDF. Nah, kalian boleh ikuti langkah-langkahnya. Di sini saya udah buat. Nah, nanti eh, tampilan di mobile phone kalian akan seperti ini ya. Proklamasi kemerdekaan RI, klik untuk mainkan, ada gambarnya. Nah, baik itu gambar maupun audio udah saya share di GCR. Jadi kalian download gambar Soekarno sedang membacakan video sedang membacakan teks proklamasi dan juga kalian download audionya. Nah, sekarang saya mau mulai membuatnya. Klik Start New Project, kasih nama speech board 4 misalnya, speech board 4, toolkitnya export, oke. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya awalnya ya, masih kosong, ada screen 1, di sini komponennya baru screen. Lalu kita buatkan background image, klik upload file, ya, choose file. Kalian pilih di sini eh, gambar Soekarno. Oke. Nah, akan muncul ya background image-nya. Lalu kalian buat label. Di sini label. Nah, kalian beri label proklamasi kemerdekaan RI. Nah, kasih warna merah, red. Kemudian font size-nya 20 dan kita tebalkan ya, Word. Nah, kita buat center ya. Di sini klik screen 1, klik center. Kemudian tambahkan button drag and drop. Klik untuk memainkan. Klik untuk memainkan. Nah, lalu di sini di buttonnya ganti warna jadi biru. Lalu teksnya ganti jadi kuning, yellow. Oke, ini tampilan user interface-nya ditambah lagi player ya untuk bisa memainkan rekamannya. Klik player 1 dan sini ada dan muncul ya dalam komponen ada label, ada button dan ada player. Source di player ini kalian klik di upload, choose file, pilih proklamasi audio, oke. Oke, udah lengkap. Sekarang kita lanjut ke code program. Untuk codingnya, nah klik button, when button 1 klik,
pilih di sini player, call player 1 call. Nah, udah cukup seperti ini aja. Ya, kodenya cukup seperti ini. Lalu kita ke designer lagi. Nah, kemudian kita koneksikan AI component. Nah, sekarang saya proses eh, saya hubungkan ke mobile phone saya. Oke, scan QR code. Tunggu sampai prosesnya berjalan selesai. Ini saya masih proses. Masih proses ya. Oke, saya coba lagi. Mungkin saya ganti kode. Oke, saya ganti kode dulu. Saya koneksikan lagi. Masih proses. Mungkin koneksi di tempat saya ini ya. Berarti. Nah, udah mulai masuk. Oke, kita tunggu ya. Udah mulai connect. Oh, diulang. Oh, kita ulang lagi sampai bisa. Ternyata di tampilan saya ini double ya. Oke, sebentar. Sedang ada kendala jaringan sepertinya. Biasanya cepat. Oke, setelah menunggu, ya mohon maaf, ada kendala sepertinya. Nah, di sini udah tampil di mobile phone saya. Saya klik ya, klik untuk memainkan. Nah, maka akan